Salam kebajikan. Salam kebijakan. Oke guys, kita bertemu lagi di tema hukum. Kali ini kita mau membahas, ini penting, ini viral mungkin guys, yang kita diskusikan, yang kita belajar hukum dan mengetahui informasi hukum. Nah, di sini kita membahas tentang perselingkuhan, perzinahan terhadap suami istri ataupun pacar. Nah, sini banyak kali dari tahun ke tahun pasti ada perselingkuhan atau perzinahan. Nah, kalau yang bagus rumah tangganya tidak ada unsur-unsur yaitu perselingkuhan, perzinahan is the best rumah tangganya kalian yang bagi nonton ini. Selamatkan rumah tangga kalian, jauhi perselingkuhan, perzinahan dan juga kebohongan-kebohongan. Harus setia tetap sama pasangan, yaitu suami istri ya guys. Saya pun masih belajar juga, walaupun saya udah berumah tangga baru-baru 1 tahun guys. Nah, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa di subscribe ya guys di sini, klik loncengnya di sini. Nah, bila Anda suka video ini, berguna, bermanfaat, like sebanyak-banyaknya, komentar yang positif, yang berguna, yang mendukung guys. Support terus, dukung terus channel tema hukum ya guys. Jangan hanya nonton aja guys, tonton sampai selesai, sampai habis. Subscribe di sini gratis kok, like di sini guys, klik loncengnya di subscribe. Oke, subscribe. Oke, jangan tunggu lama-lama lagi, kita lanjut video ini guys ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3, subscribe gratis di sini, klik loncengnya, like sebanyak-banyaknya, share kepada teman-temannya, saudara-saudaranya apabila penting, berguna, bermanfaat. Oke, kita lanjut guys ya videonya, simak guys. Selingkuh ya, selingkuh dan merebut pasangan bisa dimeja hijaukan dengan pasal ini guys. Kita simak guys ya. Bagi pasangan yang telah menikah, perselingkuhan adalah momok mengerikan yang sebisa mungkin jangan sampai terjadi guys tentang rumah tangganya, ataupun yang masih pacaran, ataupun yang sudah menikah ataupun mau melanjut ke pernikahan. Namun pengalaman di sekitar mengajarkan bahwa perselingkuhan ada dan nyata. Memang iya guys, ada sebagian. Pertanyaannya, ketika pernikahan disahkan oleh hukum, apakah ada aturan hukum perselingkuhan dalam pernikahan yang bisa mempidanakan mereka yang hobi selingkuh? Nah, di sini guys, hukum perselingkuhan dalam pernikahan, apa itu selingkuh guys? Kita simak ya guys ya. Jangan skip, tonton sampai selesai guys video ini. Oke, biar kita paham dan mengerti. Kita belajar di sini dan mengetahui informasi tentang hukum. Inilah gunanya tema channel tema Indonesia, tema hukum di sini. Oke, kita lanjut guys. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami apa definisi perselingkuhan di mata hukum. Sayang sekali guys, hukum Indonesia tidak mendefinisikan perselingkuhan. Tapi kita simak lagi guys sampai selesai. Oke, simak terus. Sebab perselingkuhan memang mencakup arti yang luas. Saat ini istilah berselingkuh bisa disematkan pada pacar, suami maupun istri. Selain itu, aktivitas yang tergolong sebagai perselingkuhan pun diartikan berbeda-beda, mulai dari komunikasi, lisan, tertulis, tatap muka,
tatap muka, hingga perzinaan guys. Perzinaan ya. Nah, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh yaitu berarti ada 3 macam guys. Kita simak guys. Suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang atau serong. 2. Suka menggelapkan uang, yaitu korupsi. 3. Suka menyeleweng. Sedangkan menyeleweng berarti 1. Menyimpang dari jalan yang benar, dalam arti kiasan seperti menyimpang dari tujuan atau maksud, tidak menurut perintah, menyalahi aturan, memberontak atau berzina guys. Salah satu perilaku yang diatur dalam hukum perselingkuhan dalam pernikahan adalah perzinaan. Tapi, apakah yang dimaksud dengan perzinaan? Nah, hukum perselingkuhan dalam pernikahan, apa itu zina? Nah, kita kutip ya guys ya. Nah, persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Nah, di sini kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 284 menghukum pelaku zina dengan hukuman maksimal 9 bulan penjara. Ada sejumlah aspek hukum mengenai zina, yakni ada 6 guys. Nah, ada 6 aspek hukum mengenai zina ini ya, yakni ada 6 guys. Kita simak guys ya, kita jelaskan satu persatu dari sampai 6. Yang dimaksud zina adalah hubungan persetubuhan di luar nikah antara 2 orang yang salah satu atau keduanya telah menikah. 2. Perzinaan harus bisa dibuktikan dengan A. Pengakuan tersangka perzinaan, dan atau B. Saksi mata yang dalam hukum harus memenuhi persyaratan 4 orang lelaki dewasa yang menyaksikan adanya penetrasi hubungan seksual. Nah, ya guys, kita sambung. Kasus zina adalah delik aduan. Hanya pasangan resmi dari pelaku perzinaan yang berhak melaporkan tindak perzinaan. Kepolisian tidak berhak menangkap pelaku perzinaan tanpa laporan dari pasangan resmi pelaku perzinahan. Keempat, pada perceraian karena alasan perzinaan, mantan suami istri tidak bisa rujuk. Nah, kelima, meski yang melaporkan perzinahan adalah pasangan resmi dari salah satu tersangka perzinahan, proses hukum mengenai 2 atau lebih orang yang terlibat dalam perzinahan. Keenam, perzinahan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, itu guys dari 6 tadi. Nah, kita lanjut guys. Sanksi dari hukum perselingkuhan dalam pernikahan. Pada kasus perzinahan yang dilakukan seorang berstatus PNS, pegawai negeri, selain hukuman pidana yang termuat dalam KUHP, pelaku juga akan dikenakan sanksi disiplin berat. Alasannya, perzinahan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 3 angka 6, yakni setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Atas pelanggaran tersebut, menurut pasal 10 angka 4, pelaku akan diberi sanksi berat berupa ada 5 guys tentang PNS. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. 3. Pembebasan dari jabatan, pembebasan keluar. 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 3 tersangka perzinahan adalah PNS. Selain melaporkan kepada polisi, pasangan resmi bisa melapor kepada atasan pelaku di lembaga pemerintah tempat bekerja dia. Nah, tugas tentang PNS.
Lanjut, bagaimana jika perselingkuhan itu tidak mengandung perzinahan? Nah, ini bagaimana perselingkuhan itu tidak mengandung perzinahan. Kita simak guys ya, ini penting juga. Tonton sampai selesai. Oke, kita lanjut. Jika pasangan resmi sudah sangat kesal dan ingin membawa pasangannya yang berselingkuh ke meja hijau, tetapi tersangka dalam posisi tidak berzina atau yang melapor tidak memiliki bukti atas perzinahan, ada aturan lain yang bisa dipakai. Nah, ini dia guys. Pertama, jika perselingkuhan itu terjadi melalui media elektronik dan mengandung hal yang melanggar kesusilaan, data elektroniknya bisa menjadi bukti untuk menyeret tersangka ke kepolisian. Aturan yang dipakai adalah Undang-Undang IT pasal 27 ayat 1 yang berbunyi guys, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, jika perselingkuhan tidak terjadi melalui media elektronik, hukum lain yang bisa dipakai adalah KUHP pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pasal ini juga bisa dipakai pada orang lain yang dinilai mengganggu keharmonisan rumah tangga kalian lah yang nonton ini. Nah, nengok pasal 335. Pasal ini juga bisa dipakai pada orang lain yang dinilai mengganggu keharmonisan rumah tangganya atau bahkan merebut pasangan orang, yaitu suami istri pacaran. Tuh yang saya ketahui, memang ada langkahnya, benar juga sih guys. Oke guys. Nah, kita simak tadi dari awal sampai akhir. Semoga lah video ini berguna, bermanfaat bagi kita semua yang menonton ini. Yang baru mampir di channel kita, tema hukum, jangan nonton lagi ya. Support, dukung. Hanya cukup di subscribe, klik loncengnya. Apabila Anda suka video ini, berguna, bermanfaat bagi kita tentang perselingkuhan berzina, di like sebanyak-banyak di sini guys. Bila perlu komentar yang positif dan bijaksana, yang mendukung dan menjelekkan ya netizen. Nah, kalau bisa memang berguna kali untuk pegangan, di share kepada temannya. Share kepada temannya, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Jadi kita dari awal sampai akhir udah selesai video kita ini. Nah, jangan lupa tonton videonya selanjutnya guys ya. Support, dukung, hanya cukup subscribe di sini guys. Subscribe di sini guys. Klik loncengnya. Oke guys, jangan lupa ya guys ya. Dukung, support terus tema hukum. Jadi sebelum kita lanjut, kita tutup video ini, subscribe gratis, like sebanyak-banyaknya, komentar yang positif ya sana. Oke guys. Tunggu video selanjutnya. Oke. See you next time. Bye.